Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Kemudian di sini ada cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kehadiran malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya membuat Rasulullah terkejut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menggigil kedinginan. Saat Rasulullah tertidur, tiba-tiba badan beliau menggigil dan nafasnya terasa sesak. Saat itulah malaikat Jibril datang membawa wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warruzza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah pada masa awal kenabian adalah dengan mengajak keluarga terdekatnya untuk memeluk Islam. Mula-mula beliau mengajak mereka yang tinggal serumah dengan beliau. Orang yang pertama diajak untuk menerima kebenaran Islam adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Kemudian beliau juga mengajak Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang sejak kecil tinggal bersama beliau saat menerima Islam. Ali masih berusia remaja. Rasulullah SAW juga tidak lupa mengajak pembantunya yang bernama Zaid bin Haritsah untuk menerima kebenaran Islam yang selain berdakwah kepada orang-orang yang serumah, Rasulullah juga menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya kepada sahabat karibnya, yaitu Abdul Ka'bah, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Bakar Shiddiq. Abu Bakar yang tahu betul tentang kejujuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah sejak muda menerima ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Setelah menerima ajaran Islam, Abu Bakar Shiddiq turut serta membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Beberapa sahabat beliau seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Jubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya datang wahyu dari Allah SWT yang berisi perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Wa anzir asiratakal aqrabin wakhfid janahaka laminat taba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
kedua di Bukit Safa. Meskipun rencana Rasulullah untuk berdakwah dengan kerabat dan familinya pada pertemuan pertama gagal, hal itu tidak membuat Rasulullah putus asa. Justru kejadian itu membuat Rasulullah semakin bersemangat untuk menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi semakin ditegaskan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.